Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiffany Prakara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi deret dan himpunan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi deret bilangan terlebih dahulu. Pengertian barisan dan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu urutan tertentu. Contohnya adalah 5, 10, 15, 20, 25. Lalu ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Langsung saja kita masuk ke rumus deret hitung suku ke N. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A plus N1 dikali B, yang mana A merupakan suku awal dan B adalah beda. Untuk mencari beda, kita dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu N2 min N1 dikali B sama dengan Sn2 min Sn1. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut, berapakah suku ke-10? Nah, langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. S10 sama dengan 2, yaitu suku pertama, plus 10 min 1 dikali 2. S10 sama dengan 2 plus 18, S10 sama dengan 20. Lalu kita masuk ke rumus jumlah N suku pertama. Rumusnya yaitu Jn sama dengan N per 2 dikali S1 plus S2. Jn merupakan jumlah N suku pertama, S1 merupakan suku pertama, dan S2 merupakan suku terakhir. Lalu kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu Jn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N1 dikali B, yang mana A merupakan suku pertama dan B merupakan beda. Contoh soalnya yaitu 10, 20, 30, 40, berapakah suku ke-8 ya? Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus yang pertama. J8 sama dengan N per 2 dikali S1 plus S8. J8 sama dengan 8 per 2 dikali S1 nya yaitu 10 plus S terakhirnya yaitu 40. J8 sama dengan 4 kali 50, J8 nya sama dengan 200. Lalu kita masuk ke contoh kasus deret hitung. Pabrik rokok kurang garam menghasilkan sejuta bungkus rokok pada tahun pertama berdirinya, dan 1,6 juta bungkus rokok pada tahun ke-7. Hitunglah pada tahun keberapa produksinya 2,5 juta bungkus rokok, dan berapakah bungkus rokok yang telah dihasilkan sampai pada tahun ke-16. Langsung saja kita jawab. Diketahui S1-nya yaitu 1 juta, A-nya sama dengan 1 juta, dan S7-nya 1.600.000. Kita langsung saja mencari bedanya, yaitu N2 min N1 dikali B sama dengan Sn2 min Sn1. N2-nya yaitu 7, N1-nya yaitu 1 dikali B sama dengan Sn2 yaitu 1.600.000 dikurangi 1 juta, Sn1-nya 6B sama dengan 600.000, B sama dengan 100.000. Jadi produksi 2,5 juta bungkus rokok itu bedanya yaitu 100.000. Lalu kita mencari tahun keberapa produksinya 2,5 juta bungkus rokok. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Ini untuk mencari A-nya ini tahun keberapanya. Sn-nya yaitu 2,5 juta yang ditanyakan, sama dengan A-nya yaitu 1 juta plus 100.000 N min 100.000, yaitu dikali seperti ini. Lalu kita pindah ruas, 100.000 N sama dengan 2.500 kurangi 900 sama dengan N sama dengan 16. Jadi 2.500 kurangi 900 dibagi 100.000 sama dengan 16. Lalu kita mencari berapa bungkus rokok yang telah dihasilkan sampai dengan tahun ke-16. Masukkan ke dalam rumusnya, Jn sama dengan 16 per 2 dikali 1 juta plus 2.500, J16-nya sama dengan 28 juta, yaitu rokok yang telah dihasilkan sama dengan tahun ke-16. Lalu kita masuk ke materi deret ukur suku ke N, yang mana rumusnya adalah Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. A merupakan suku pertama, P merupakan pengganda, dan N merupakan indeks suku. Lalu untuk mencari penggandanya kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu P sama dengan Sn plus 1 per Sn. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Berapakah suku 6
Kita mencari penggandanya lebih dahulu. Kita masukkan rumusnya. Untuk mencari pengganda ini gampangannya kita seperti ini. Suku kedua dibagi suku pertama. Jadi kita langsung menemukan penggandanya yaitu 2. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. S6 sama dengan 6 kali 2 pangkat 6-1. Yaitu S6-nya adalah 192. Lalu deret ukur jumlah N suku pertama. Jika penggandanya lebih dari 1, kita dapat menggunakan rumus ini. Jn sama dengan A dikali P pangkat N1 per P-1. Jika penggandanya kurang dari 1, dapat menggunakan rumus Jn sama dengan A kali 1 min P pangkat N per 1 min P. A merupakan suku pertama, P merupakan pengganda, Jn merupakan jumlah suku pertama. Langsung saja contoh soalnya. Berapakah suku kelima? Kita mencari P-nya terlebih dahulu, yaitu suku kedua dibagi suku pertama. Sama dengan 2, penggandanya langsung kita masukkan ke dalam rumus. Penggandanya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama. J5 sama dengan 6 kali 2 pangkat 5 min 1 per 2 min 1. J5 jawabannya 186. Lalu kita masuk ke contoh kasus deret ukur. Perusahaan tas mampu memproduksi 200 tas setiap bulan dan merencanakan akan menaikkan produksinya setiap bulan sebesar 20%. Berapakah bisa produksi pada bulan ketiga dan berapakah jumlah keseluruhan isi dari produksi sampai bulan ketiga? Jawabannya, ketahui A-nya sama dengan 200. Setiap bulan naik 20%, berarti dikali 200 sama dengan 40 unit. Lalu P atau penggandanya yaitu 240 per 200 sama dengan 1,2. Kita langsung saja masukkan rumusnya yaitu Sn sama dengan A kali P pangkat N1. S3 sama dengan 200 dikali 1,2 pangkat 2. S3 sama dengan 200 dikali 1,44 sama dengan 288 buah tas. Yaitu bisa produksi pada bulan ketiga. Lalu kita mencari berapakah jumlah keseluruhan yang sudah produksi sampai bulan ketiga. Kita masukkan ke dalam rumus. Karena penggandanya lebih dari 1, kita menggunakan rumus yang kedua yaitu Jn sama dengan A dikali P pangkat N-1 per P-1. Jn sama dengan 200 dikali 1,2 pangkat 2 min 1 per 0,2 yaitu 440 unit yang dapat diproduksi sampai bulan ketiga. Lalu kita masuk ke materi bunga majemuk. Bunga majemuk terdapat 2 yaitu bunga sekali setahun dan bunga lebih dari sekali dalam setahun. Untuk bunga sekali setahun kita dapat menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Lalu untuk bunga lebih dari sekali dalam setahun kita dapat menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus 1 per M pangkat N per M. Lalu apa sih Fn itu? Fn merupakan nilai akhir setelah periode ke N. P merupakan nilai awal, I merupakan suku bunga per tahun, N merupakan jumlah tahun, dan M merupakan frekuensi pembayaran bunga per tahun. Lalu kita masuk ke contoh kasus bunga majemuk. Mr. Pin kan mobil dengan uang muka 10 juta, sisa kreditnya yaitu 30 juta. Dengan suku bunga kredit 2% per bulan dalam jangka waktu 2 tahun, berapakah jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan dan berapakah jumlah harga mobil? Kita langsung jawab, diketahui P sama dengan 30 juta. I sama dengan 200, sama dengan 0,2, N sama dengan 2 tahun, sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Kita langsung masukkan saja rumusnya, Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ini F24 sama dengan 30 juta plus 1 plus 0,02 pangkat 24. F24 sama dengan 48 juta. Untuk mencari jumlah harga mobil atau total perolehan harga THP, kita dapat menggunakan F24 ini, hasil yang kita tadi hitung, dijumlah dengan uang muka 10 juta ini. Jadi 48 juta ditambah 10 juta. Totalnya adalah 58.253.000. Kita masuk ke materi penaksiran pertumbuhan penduduk, yang mana rumusnya yaitu PT sama dengan P L kali R pangkat T min 1. Ini R-nya sama dengan 1 plus R.
Keterangannya, PL merupakan jumlah pada tahun pertama, PT merupakan jumlah pada tahun ke-T, I merupakan presentasi pertumbuhan ke tahun, dan T merupakan indeks waktu atau tahun. Contoh kasusnya yaitu seperti ini, penduduk kota Bandung berjumlah 5 juta pada tahun 2007. Bila diketahui tingkat pertumbuhan penduduk kota, maaf ini salah, seharusnya kota Bandung 22% per tahun, berapa jumlah penduduk tahun 2003? Langsung saja kita jawab, diketahuinya P1 sama dengan 5 juta, R-nya merupakan yaitu 0,02 dan R besarnya 1,02. 1,02 ini kita dapatkan dari 1 plus R, yaitu sama dengan 1,02. Ditanyakan PN-nya, masukkan ke dalam rumus. PN sama dengan P1 R pangkat N-1. P7 sama dengan 5 juta dikali 1,0,2 pangkat 6. P7 sama dengan 5,6 juta jiwa. Maka jumlah penduduk kota Bandung adalah 5,6 juta jiwa. Lalu contoh kasus yang kedua. Penduduk kota Tokyo berjumlah 100.000 jiwa pada tahun 1990. Tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Tokyo pada tahun 2000 dan 2003. Sama seperti tadi, diketahui P1-nya sama dengan 100.000 jiwa, R-nya sama dengan 0,5, ditambah 1, jadi R besarnya 1,05. Tanyakan PN, kita masukkan rumusnya, PN sama dengan P1R pangkat N1, P11 sama dengan 100.000 dikali 1,05 pangkat 10, P11-nya 162,88,9 jiwa. Jadi pertumbuhan penduduk kota Tokyo pada tahun 2000 menjadi 162.889 jiwa. Nah, lalu untuk 2013 sama seperti tadi, diketahui P1-nya 100.000, R-nya 0,05, R besarnya 1,05, ditanyakan PN-nya, kita masukkan rumusnya, P24 sama dengan 100.000 dikali 1,05 pangkat 23, P24 sama dengan 307,152 jiwa, yaitu pada tahun 2013. Lalu kita masuk materi himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Jenis himpunan yaitu ada himpunan terbatas, yaitu himpunan memiliki jumlah elemen terbatas, contohnya bilangan A kurang dari 6. Lalu ada himpunan tak terbatas, yaitu himpunan memiliki jumlah elemen tak terbatas, contohnya bilangan ganjil. Hubungan antar himpunan, yang pertama adalah himpunan yang sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jika A sama dengan 3,5,8,5 dan B 5,3,8, maka A sama dengan B. Karena anggota elemen A sama dengan anggota elemen B. Lalu ada himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Contohnya adalah A 1,2, 1,2,3 dan B-nya adalah 1,2,3,4,5 dan seterusnya. Jadi anggota elemennya ada yang sama. Termasuk ke anggota bagiannya. Lalu ada himpunan saling lepas. Adalah dua himpunan dikatakan saling lepas jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jika A anggota himpunannya adalah 1, 3, 5, 7 dan B adalah A, B, C, D, maka A tidak sama dengan B karena anggota elemennya tidak ada yang sama. Lalu ada himpunan berpotongan, yaitu jika terdapat beberapa anggota himpunan A sama dengan beberapa anggota himpunan B. Contohnya adalah jika anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B adalah 3, 4, 5, 6. Jadi anggota himpunan yang sama adalah 3 dan 4. Lalu ada operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Contohnya A, anggota himpunannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan B sama dengan 4, 10, 14, 18. Maka A adalah irisan B yang mana anggotanya adalah 4 dan 10. Lalu ada gabungan atau union.
Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Jadi notasi A, gabungan B, contohnya yaitu jika A anggota himpunannya adalah 258 dan B adalah 7512, maka A gabungan B yaitu 2578 dan 22. Jadi digabung seperti itu. Lalu ada komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Contohnya misalkan U sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka sama dengan 2, 4, 6, 8. Itu. Lalu ada contoh kasus himpunan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi. Berapa banyak investor yang menanamkan dana itu dalam saham biasa atau obligasi? Langsung saja kita jawab. A adalah saham biasa, yaitu sama dengan N, A sama dengan 50. B adalah saham obligasi, kita artikan N, B sama dengan 35. Nah, diketahui NA sama dengan 50 dan NB sama dengan 35, lalu NA B sama dengan 25. Ditanya NA gabungan B, jawabnya N A gabungan B sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 10, yaitu 60. Lalu ada contoh kasus yang kedua, contoh kasus himpunan yang kedua. Perusahaan pakaian Zara memiliki 600 buruh dan diketahui 15%-nya dari total buruh memiliki keahlian menjahit dan menyulam. Jika diketahui 20 buruh bisa menjahit dan 40 bisa menyulam, maka hitunglah jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut. Kita langsung jawab saja. Ini kita misalkan terlebih dahulu. A besarnya itu karyawan bisa menjahit, B besarnya itu karyawan bisa menyulam, A kecilnya karyawan hanya bisa menjahit, dan B kecilnya karyawan hanya bisa menyulam. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. NA gabungan B sama dengan 0,15. 0,15 ini kita dapatkan dari 15%-nya dikali 600. 600 merupakan jumlah buruh sama dengan 90. NA gabungan B sama dengan NA plus NB plus NAB. Langsung saja kita pindah rumus seperti ini. Jadi NA irisan B sama dengan 90 dikurangi 20 dikurangi 40, yaitu 30. Maka jumlah buruh yang memiliki kedua keahlian tersebut yaitu 30. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.